Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Barcelona dilaporkan ke FIFA atas dugaan kasus penipuan transfer. Sementara investor Qatar secara resmi telah mengajukan penawaran kepada Manchester United. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari hasil pertandingan Serie A. Ada Napoli yang sukses mencuri poin di markas Sassuolo setelah menang dengan 2 gol tanpa balas. Sementara itu kita jauh ke hasil pertandingan Al Nassr di mana mereka kembali meraih hasil positif setelah mengalahkan Al Tawon 2-1. Napoli kembali meraih 3 poin saat bertandang ke Stadion Mapei. Dalam laga tersebut, skuad Partenope menekuk sang tuan rumah Sassuolo dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol Napoli dicetak di babak pertama melalui Kvaratskhelia dan Victor Osimhen. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Napoli semakin kokoh di puncak klasemen sementara Serie A. Mereka unggul 18 poin dari Inter Milan yang kini membututi di peringkat kedua. Al Nassr terus tampil konsisten sampai memasuki pekan ke-17 Liga Arab Saudi. Terbaru skuad The Global mengalahkan tamunya yakni Al Tawon dengan skor tipis 2-1. Al Nassr menutup babak pertama lewat gol tunggal dari Abdulrahman Gareb pada menit ke-17 pertandingan. Memasuki babak kedua, Al Tawon sempat menyamakan kedudukan lewat Alvaro Medran. Beruntung di menit ke-78, Abdullah Madu berhasil mencetak gol kemenangan setelah mendapat assist dari Cristiano Ronaldo. Gol ini sempat dianulir karena berada di posisi offside. Namun setelah mengecek VAR, wasit mengesahkan gol yang dicetak oleh Abdullah Madu tersebut. Dengan hasil ini, Al Nassr pun semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 40 poin. Kalau tadi hasil pertandingan, kita masuk ke sesi konferensi pers untuk laga Premier League malam nanti nih. Ada Mikel Arteta yang menyebut kalau skuad asuhannya belum bermain secara efisien. Sedangkan Pep Guardiola mengaku timnya belum tampil konsisten dan ingin fokus mengalahkan Nottingham Forest. Arsenal menelan kekalahan saat dihajar Manchester City dengan skor akhir 1-3. Sang pelatih Mikel Arteta pun mengungkapkan mengapa pasukannya bisa takluk atas skuad Citizens. Hal itu dia sampaikan dalam konferensi persnya menjelang laga kontra Aston Villa. Dia mengatakan kalau anak asuhnya bermain kurang efisien. Di sisi lain, Arteta pun gak sungkan menyebut Arsenal saat ini belum satu level dengan Citizens. Dia pun meminta para punggawanya untuk tetap fokus di laga kontra Aston Villa malam ini. Graham Potter memutuskan untuk mendepak Pierre-Emerick Aubameyang dari dalam skuad Liga Champions. Keputusan Potter itu menjadi sorotan para penggemar Chelsea. Dia pun menyampaikan nasib Aubameyang saat sesi konferensi pers menjelang laga kontra Southampton. Pelatih Inggris ini berkemungkinan besar akan memasukkan Aubameyang ke dalam skuad. Potter juga menyampaikan nasib beberapa pemain lainnya seperti Wesley Fofana, Denis Zakaria, dan Mateo Kovacic. Dia bilang kalau mereka juga akan masuk ke dalam skuad, namun Potter belum menjamin ketiganya bakal bisa tampil pada laga tersebut. Manchester City sukses mengkudeta Arsenal di puncak klasemen. Meskipun begitu, sang pelatih Pep Guardiola merasa kalau posisi skuad The Citizens masih belum aman. Oleh karena itulah, Pep meminta para punggawanya untuk bisa fokus di laga kontra Nottingham Forest. Pelatih Spanyol ini sadar betul kalau pasukannya masih kurang konsisten hingga saat ini. Di satu sisi, Guardiola juga mewaspadai kebangkitan Nottingham dan gak mau meremehkannya. Apalagi skuad Forest saat ini sedang dalam tren positif dalam beberapa laga terakhir. Lanjut ke konferensi pers menjelang laga melawan Liverpool dan Newcastle United, ada Jurgen Klopp yang sangat berhasrat menang agar bisa finish di posisi zona Liga Champions. Kita jauh ke sesi konferensi pers La Liga yang mempertemukan Osasuna dan Real Madrid nih, di mana Carlo Ancelotti nggak akan memainkan Karim Benzema yang masih mengalami cedera. Liverpool akan bertanding menghadapi Newcastle United dalam laga lanjutan pekan ke-28 Premier League. Pertandingan ini dianggap menjadi laga yang sulit untuk skuad The Reds. Sebab The Magpies sendiri saat ini menghuni papan atas klasemen dengan menempati peringkat keempat. Sang pelatih Jurgen Klopp pun gak lupa memuji Newcastle yang merupakan tim kuat. Meskipun begitu, pelatih Jerman ini mengaku gak gentar sedikit pun. Ex-pelatih Borussia Dortmund ini berhasrat bisa mengalahkan Newcastle dan bisa memenuhi ambisinya ke Liga Champions. Carlo Ancelotti memberikan komentar dalam sesi konferensi persnya menjelang laga Real Madrid kontra Osasuna. Pelatih Italia ini membeberkan perkembangan cedera Karim Benzema. Ancelotti memastikan di laga dini hari besok dirinya gak akan memainkan bomber Prancis tersebut. Sebaliknya, Ancelotti pun bakal mainkan Benzema di laga kontra Liverpool Rabu mendatang.
Sementara di kubu Osasuna, sang pelatih Jagoba Araste mewaspadai pergerakan Vinicius Junior. Dia pun memastikan kalau pemain Brazil itu nggak akan leluasa punya ruang gerak. Arrasate menyebut kalau dengan mematikan pergerakan Vinicius, El Real nggak akan bisa aktif menyerang. Beralih ke kabar rumor nih, ada Manchester United yang tertarik untuk mendatangkan Lautaro Martinez. Sementara rival mereka yaitu Manchester City juga nggak mau kalah dengan ingin mendatangkan Federico Di Marco. Manchester United diprediksi akan aktif mencari penyerang baru di musim panas mendatang. Penyerang asal Argentina Lautaro Martinez masuk ke dalam daftar incaran skuad Setan Merah. Penampilan Lautaro bersama Inter Milan menjadi alasan mengapa Setan Merah kepincut. Tercatat dia telah mencetak 12 gol dan bersaing dengan Victor Osimhen sebagai top skor sementara Serie A. Namun perjuangan skuad Setan Merah untuk mendapatkan sang pemain cukup berat. Hal tersebut disebabkan karena Lautaro masih menjadikan Inter Milan sebagai prioritasnya saat ini. Manchester City tertarik mendatangkan Federico Di Marco pada bursa transfer musim panas mendatang. The Citizen sangat terkesan dengan penampilan sang pemain bersama dengan Inter Milan. Sebab pemain asal Italia ini menjadi salah satu fullback andalan Nerazzurri di musim ini. Terbukti dia berhasil mencetak 4 gol dan 4 assist dari 29 pertandingan di semua kompetisi. Sementara itu pemain berusia 25 tahun ini akan diplot sebagai pengganti Joao Cancelo. Sebab Cancelo berkemungkinan besar akan segera dipermanenkan oleh Bayern Munchen. Ilkay Gundogan berpeluang cabut dari Manchester City di musim panas mendatang. Alasannya gelandang asal Jerman itu kepincut untuk bergabung ke raksasa La Liga Barcelona. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu jurnalis kenamaan yakni Christian Falk. Falk mengatakan kalau Xavi Hernandez menjadi faktor utama mengapa Gundogan ingin merapat ke Camp Nou. Apalagi kontrak Gundogan bersama skuad Citizens juga akan berakhir di musim panas nanti. Sehingga pemain berusia 32 tahun ini berpeluang untuk bergabung secara gratis. Liverpool disebut akan mencari tambahan bek tengah baru di musim panas mendatang. Kabarnya skuad The Reds mengincar pemain muda Sporting Lisbon yakni Gonçalo Inácio. Bek berusia 21 tahun itu dianggap menjadi salah satu pemain yang tepat untuk regenerasi di skuad asuhan Jurgen Klopp. Sebab Virgil van Dijk dan Joel Matip kini sudah memasuki usia yang gak lagi muda. Di sisi lain, performa Inácio bersama Sporting Lisbon juga cukup impresif. Dirinya tercatat telah tampil sebanyak 33 pertandingan dengan mencetak 2 gol dan 2 assist di berbagai kompetisi. Next ada Chelsea yang disebut akan menumbalkan Mason Mount demi bisa mempermanenkan Joao Felix. Sedangkan Newcastle United memantau Paulo Dybala yang saat ini tampil gacor bersama AS Roma. Chelsea sedang mempertimbangkan untuk mempermanenkan Joao Felix dari Atletico Madrid. Manajemen The Blues bahkan siap menumbalkan satu pemain agar Felix bisa bertahan. Dilansir dari Marca, pemain yang dimaksud adalah penyerang berpaspor Inggris yakni Mason Mount. Akan tapi rencana skuad The Blues untuk mempermanenkan Felix menemui kendala. Alasannya Atletico Madrid sendiri ogah menukar guling dengan Chelsea. Mereka meminta The Blues untuk mempermanenkan Felix dengan bentuk nominal bukanlah pertukaran pemain. Paulo Dybala masuk ke dalam perburuan Newcastle United pada musim panas mendatang. Skuad The Magpies berniat untuk menembus klausul rilis Dybala yang dirasa cukup murah. Dilansir dari Chronicle, klausul tersebut berkisar 10,6 juta pound sterling atau 181 miliar rupiah. Sayang Newcastle nggak sendirian dalam perburuan pemain Argentina tersebut. Sebab MU juga turut memburu Dybala yang di musim ini tampil cukup impresif. Tercatat dia sudah mengemas 11 gol dan 7 assist dari 22 pertandingannya bersama AS Roma. Aston Villa telah mempertimbangkan untuk menjual Emiliano Martinez di musim panas mendatang. Nama Emiliano sendiri mulai dikenal luas sejak tampil gemilang bersama timnas Argentina di Piala Dunia lalu. Terbukti dia berhasil menyabet penghargaan kiper terbaik pada event akbar 4 tahunan tersebut. Atas prestasi gemilangnya itu banyak klub besar Eropa yang mulai meminati sang pemain. Di samping itu juga Emiliano sendiri memang berniat ingin angkat koper dari Villa Park. Alasannya kiper 30 tahun ini berhasil bisa memenangkan gelar juara Liga Champions. Masih di kabar rumor, ada Real Madrid yang sedang memantau Diogo Dalot untuk menggantikan posisi dari Dani Carvajal. Sementara Bayern Munchen sudah menetapkan harga jual untuk Marcel Sabitzer. Real Madrid tengah memantau situasi Diogo Dalot di Manchester United. Pasalnya skuad Los Blancos saat ini sedang membutuhkan pemain untuk menggantikan posisi Dani Carvajal. Alasannya Carvajal sendiri kerap menepi karena mengalami serangkaian cedera.
lalu dianggap menjadi pemain yang cocok untuk mengisi sektor bek kiri Real Madrid. Selalu di bawah asuhan Erik ten Hag, Dalot tampil impresif dengan telah bermain sebanyak 25 pertandingan. Apalagi pemain asal Portugal itu belum memperpanjang kontraknya di Old Trafford. Bayern Munchen melepas Marcel Sabitzer ke Manchester United dengan status pemain pinjaman. Klub asuhan Erik ten Hag ini disinyalir bakal memperpanenkan sang pemain di akhir masa peminjaman. Dilansir dari media Bild, manajemen di Rotterdam sudah tetapkan harga jual sang pemain. Kabarnya harga jual tersebut cuma berkisar 20 juta euro saja atau 323 miliar rupiah. Sejak merapat ke Old Trafford, Sabitzer telah tampil sebanyak 3 pertandingan. Penampilannya bersama setan merah dinilai cukup mengesankan di lini tengah. Berita selanjutnya guys, ada Fabrizio Romano yang mengabarkan kalau investor Qatar telah mengajukan tawaran resmi untuk membeli Manchester United. Di kabar penutup, ada Barcelona yang dilaporkan oleh klub kasta keempat Liga Spanyol atas tuduhan penipuan transfer. Investor Qatar dikabarkan serius untuk mengambil alih saham Manchester United. Fabrizio Romano mengabarkan kalau Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani telah resmi mengajukan penawaran. Kabarnya tawaran tersebut dibuka dengan harga 5 miliar pound sterling atau 90 triliun rupiah. Selain investor Qatar, konsorsium Arab Saudi juga serius membeli Manchester United. The Telegraph melaporkan kalau investor Arab Saudi tersebut sempat bertemu dengan pihak setan merah. Saat itu mereka pun melontarkan beberapa pertanyaan dalam sesi pertemuannya. Sayangnya dalam pertemuan itu konsorsium Arab Saudi sempat gagal mengakuisisi setan merah. Sebab keluarga Glazer saat itu cuma akan melepas MU sebesar 20% saja. Namun gak menutup kemungkinan kalau komunikasi ini bakal berlanjut. Sementara itu Erik ten Hag meminta pemainnya untuk fokus dan gak terganggu dengan kabar akuisisi tersebut. Tim kasta keempat Liga Spanyol yakni Unión Adarve melaporkan Barcelona ke Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA. Mereka menuduh Blaugrana telah melakukan penipuan transfer. Hal tersebut bermula saat Marcos Alonso bergabung ke Barcelona pada musim panas lalu. Di hari yang sama mereka melepas Pierre-Emerick Aubameyang ke raksasa kota London Chelsea. Unión Adarve beranggapan kalau transfer ini merupakan pertukaran pemain dan masih dalam kesepakatan yang sama. Atas dasar ini Adarve akan membawa kasus ini ke FIFA untuk diselidiki. Baru-baru ini wacana European Super League kembali muncul dengan format yang berbeda. Format baru itu rencananya akan melibatkan 60-80 tim dalam sebuah liga multidivisi. Gelandang Real Madrid Toni Kroos memberikan dukungan untuk diselenggarakannya European Super League. Pemain asal Jerman ini mengatakan kalau turnamen ini layak untuk diwujudkan. Alasannya European Super League merupakan kompetisi olahraga yang dikelola oleh klub-klub. Bisa jadi para klub itu nggak membutuhkan peran UEFA sebagai federasinya. Barcelona mendapat hasil kurang baik saat menjalani leg pertama babak 32 besar Europa League. Pada laga itu Blaugrana ditahan imbang MU dengan skor 2-2. Sayangnya pertandingan ini harus dibayar mahal oleh cederanya salah satu pemain andalan mereka yakni Pedri. Xavi Hernandez selaku pelatih pun menyoroti penyebab Pedri mengalami cedera. Dia mengatakan kalau jadwal padat dan beban berat menjadi alasan utama Pedri menepi. Xavi pun berharap kalau gelandang andalannya itu bisa segera pulih dalam waktu dekat. Penampilan gemilang rapinya di laga kontra MU harus tercoreng oleh satu momen. Saat itu penyerang Brazil itu terlihat mengamuk karena nggak terima ditarik keluar. Dalam video yang beredar, rapinya yang frustasi terlihat memukul bangku yang berada di bench. Jordi Alba yang melihat kejadian bahkan sampai turun tangan dengan menenangkannya. Selesai pertandingan, Xavi Hernandez memahami kalau rapinya merasa kecewa. Terbaru ex pemain Leeds United ini meminta maaf kepada Xavi dan rekan-rekan satu timnya. Timnas Indonesia U20 meraih kemenangan dalam laga turnamen mini internasional 2023. Dalam laga itu pasukan Garuda Muda membabat habis Fuji U20 dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol dari skuad asuhan Sintayong dicetak lewat Arkan Fikri, Kakang Rudianto, Reza Aditya, dan Hoki Caraka. Pertandingan ini diwarnai dengan 3 kartu merah yang diterima oleh pemain Fiji. Bahkan di laga ini juga sempat diwarnai baku hantam di menit-menit akhir pertandingan. Saat itu pemain Fiji bernomor 13 terlihat memukul wajah Frankie Misa hingga terjatuh. Sementara itu kemenangan ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia U20. Sebab nggak lama lagi mereka akan bertanding pada ajang Piala Dunia U20 yang berlangsung di bulan Mei mendatang. Walaupun meraih kemenangan besar, sang pelatih Sintayong merasa kurang puas. Akan tapi pelatih Korea Selatan ini tetap mengapresiasi kerja keras para pemain di atas lapangan.
Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Agung Ari Prayoga. Erik ten Hag bisa bawa MU berjaya, Erick Thohir bisa bawa sepak bola Indonesia berprestasi di dunia. Iya guys, kita doain yang terbaik yuk untuk sepak bola Indonesia menjadi lebih baik. Nah buat kamu yang komennya mau dibacain juga kayak abang tadi, bisa komen di bawah guys. Sampai jumpa.